Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan kami dari kelompok 3 kelas H Hukum Agraria Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang dibimbing oleh Ibu Dr. Ari Burdiarti, SHMHUM. Di sini kami mengusungkan video edukatif mengenai tanah timbul atau asibling, yang dimana kami mengambil sampel langsung di Kecamatan Penyengat Rendah, Kelurahan Telanepura, Kota Jambi. Terima kasih. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup manusia. Manusia sebagai individu maupun makhluk sosial senantiasa memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan hubungan dan memanfaatkan sumber daya tanah. Indonesia sebagai negara agraris, tanah tidak dapat dilepaskan dari masyarakat, terutama masyarakat di pesisir pantai atau sungai, baik sebagai petani, nelayan, ataupun usaha lainnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya. Namun, problematika mengenai pertanahan merupakan hal yang tidak akan ada kata habisnya sepanjang masa, seperti timbulnya tanah pada pinggiran sungai yang menjadi polemik permasalahan masyarakat sekitar. Karena fenomena tanah timbul di pinggiran sungai memiliki potensi dan nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk dapat menopang perekonomian. Namun, hak penguasaan pengelolaan tanah timbul di pinggiran sungai belum diatur secara tegas oleh pemerintah daerah dan UUPA. Dalam kondisi hak penguasaan pengelolaan tanah timbul yang masih belum ada kepastian secara sah dan tertulis oleh hukum seperti ini, tentu nantinya akan menjadi bom waktu bagi keturunan selanjutnya. Masyarakat memerlukan kepastian apakah tanah ini bisa tetap mereka gunakan ke depannya, atau apakah pemerintahan akan mengklaim atas tanah timbul. Hal ini nantinya akan menimbulkan kontra yang pastinya tidak akan menguntungkan bagi pihak manapun. Kita butuh kepastian hak atas penguasaan tanah timbul secepatnya, agar nantinya kontra yang tidak diperlukan dapat kita hindari. Pada daerah penyengat rendah pinggiran Sungai Batanghari, terdapat garis sepadan sungai yang mana ialah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas pelindung sungai. Sepadan sungai yang terdapat di pinggiran Sungai Batanghari merupakan tanah yang berasal dari proses sedimentasi atau endapan di pinggiran sungai, di mana hasil yang berasal dari lumpur, tanah, dan pasir yang terbawa aliran sungai yang mengendap ini disebut juga dengan lidah tanah, asibling, atau lebih dekat dengan kita, tanah timbul. Pada pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah menyatakan bahwa tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan atau pulau timbul. Adapun tanah timbul yang muncul pada sepadan Sungai Batanghari dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian. Perihal mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah, yang mana pemanfaatan tanah timbul ini harus berdasarkan pada rancangan atau rencana tata ruang wilayah yang ada. Serta penggunaan dan pemanfaatan tanah timbul ini tidak boleh mengganggu dari fungsi alam, ekosistem alami, dan tidak mengubah bentang alam. Secara substansi, tanah timbul tidak diatur di dalam UUPA, namun secara implisit dari luas ruang lingkup UUPA yang meliputi bumi, air, dan ruang angkasa, UUPA menjelaskan bahwa setiap tanah yang timbul diakibatkan oleh faktor alam, maka secara otomatis dikuasai oleh negara. Tetapi yang terjadi di Kecamatan Penyengat Rendah, keberadaan tanah timbul langsung dikapling-kapling masyarakat untuk dapat dikelola dan dimanfaatkan. Hal ini terjadi dikarenakan sempitnya lahan yang berada di wilayah kota Jambi dan didorong dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan keberadaan pendudukan tanah timbul di pinggiran Sungai Batanghari semakin meningkat. Dalam hal ini, jika ditarik benang merah, seharusnya tanah timbul atau tanah negara tersebut apabila mau dikelola berarti harus mendapatkan hak bagi si pengelola, yaitu hak pakai atau hak pengguna usaha atau hak garap atas tanah timbul atau tanah negara.
Namun, dalam kenyataannya, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara terperinci mengaturnya. Dan adanya kekosongan hukum dari Pemprov Kota Jambi mengenai fenomena sibling tersebut. Sehingga terjadinya kekaburan hukum yang menciptakan ketidakpastian hukum mengenai status kepemilikan dan penggunaan dari tanah timbul tersebut. Peraturan daerah mengenai tanah timbul di daerah Kota Jambi, tepatnya Kelurahan Penyengat Rendah, belum ada peraturan yang jelas yang mengatur mengenai tanah timbul. Masyarakat sekitar melakukan pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam semenjak dahulu atau turun-temurun. Pemanfaatan lahan tanah timbul di pinggiran sungai ini sudah sesuai dengan pasal 22 angka 1 huruf E, yang mana kegiatan yang dilakukan tidak mengganggu fungsi sungai. Kenyataannya di Kota Jambi, tanah yang terdapat di pinggiran sungai ini dimanfaatkan oleh warga namun tidak dibarengi dengan upaya legalitas terhadap penguasaan tanah. Sedangkan kita lihat di daerah lain, yaitu di Kecamatan Renggat, Kabupaten Indragiri Hulu, peraturan daerah mengenai tanah timbul juga belum ada peraturan yang jelas. Masyarakat sekitar mengkategorikan tanah timbul di pinggiran sungai sebagai tanah desa, di mana hak untuk mengerjakan dan memanfaatkannya diprioritaskan kepada warga pemilik tanah yang berbatas secara langsung. Lalu, penguasaan tanah timbul di daerah Kecamatan Renggat, Kabupaten Indragiri Hulu baru akan diakui kepemilikannya secara sah setelah adanya perbuatan khusus dengan cara memberi tanda yang jelas tanpa dipersoalkan oleh pihak manapun juga. Selanjutnya, warga yang bersangkutan akan membayar kompensasi ke dalam kas desa guna diterbitkan bukti tertulis oleh aparat desa setempat terkait penguasaan tanah. Izinnya Bu, saya merekam suara, ada video juga sama teman-teman. Assalamualaikum Bu. Kami dari mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Hukum, Ilmu Prodi Ilmu Hukum. Di sini kami sedang mengampu tugas tentang video edukatif mengenai hukum agraria. Sebelumnya boleh tahu dengan Ibu siapa Bu? Nurbaiti, Jasmili. Apa betul Ibu dari warga setempat daerah Penyengat Rendah Bu? Betul. Sebelumnya Bu, kami ingin memberitahu kami membuat video edukatif tentang yang bertema agraria. Kami mengangkat mengenai tanah timbul Bu, yang dimana kita ketahui tanah timbul ini hadir saat Sungai Batanghari menyusut. Jika boleh tahu bagaimana penduduk setempat mengkategori atau kan mengkonsep hal tersebut Bu? Kalau kami itu kan kalau dia itu jarang kata kalau di apa timbul tadi kan, kami cuma pas setahun sekali lah ada. Setahun sekali, tapi banjirnya tuh udah ada istilahnya macam gaya dalam TV itu udah kan ngobol tahunan kan. Tapi kami jarang kebanjiran. Jadi kalau rumah bagian kita ini lah ada kena lah gitu kan. Tanah yang tanah timbul inilah yang kena. Nah, jadi kita bertani itu setahun sekali lah. Setahun sekali. Biasanya penduduk sekitar apa tuh Bu yang ditanam Bu? Padi, sayur-sayuran lah. Sayur. Iya, bahan pokok kan. Nah, kami nak nanya nih Bu, yang dari unsur sertifikat atau kepemilikannya sendiri itu gimana ya Bu? Masyarakat mengaturnya. Dia yang mau bikin sertifikat tuh ya. Ya satu orang lah, satu tempat kan satu sertifikat. Nah, itu sampai ke belakang enggak ya Bu? Enggak, dia kan yang tergantung istilahnya. Paling banyak 5 lah. Ada 5 tumbuh, ada 6 tumbuh. Gitu lah. Kalau atas itu kan kayak lewat tuh apa pula punya kan Sungai Batanghari itu kan berarti tanah pemerintah kan. Kalau misalnya nih Bu, kan kalau dari dulu kan kayak turun-temurun konsep yang Ibu cerita tuh. Nah, kalau misalnya ada orang luar yang beli tanah warga sini, apakah dia sama tuh Bu sampai belakang juga? Sama juga, kayak itu tadi juga lah. Jadi punya dia lah jatuh. Punya dia lah, udah ada yang itu tuh. Itu cara batasnya sendiri gimana Bu ya? Berapa punya misalnya kau beli sama ibu kan, berapa tumbuk? 5 tumbuk, berarti 5 tumbuk lah. Berarti kita sebelah sana kan kita numpang wae, ada apa-apa. Kapanpun kita nak makainya pakai, asal jangan dijual, itu baik. Asal jangan dijual Be. Nah, kalau misalnya Bu, amit-amit lah,
ada yang tetangga sebelah ngambil lahan yang selurusan kita lebih dikit gitu kan, tapi kan ini bukan punya Iya, kita, tapi itu. belum pernah terjadi kan. Kita walaupun dia ngambil dikit, kita kan bilang baik-baik ya. Nah, kayak mana ini kan batas tanah kau. Inilah sudah termasuk tanah kami. Nah, oh iya, saya numpang baik itu baik. Berarti masih kental kemusyawaratan. Iya. Iya. Masih megang kata-kata orang Bengin lah, silakan. Oke. Nah, tentang konsep turun menurunnya sendiri, Bu, apakah Ibu tahu itu sudah sejak berapa tahun gitu, Bu? Semenjak datuk moyang kami lah. Moyang Iya, istilahnya kami di sini dah detik lah orang yang pendatang, orang asli orang sini semua. Sudah ratusan tahun lah ada. Istilahnya kan mama kami, datuk kami mati, mama kami mati, ada lagi cucu cicitnya. emang banyak warga di sini lah akhirnya tuh. Rata-rata orang sini lah semua kan. Izin bertanya, Bu, ini agak sensitif. Iya. Apakah dalam konsep pertanian ini ada, kan ini kayak Iya. misalnya kita ada hak guna usaha, itu tuh ada unsur pajaknya ada di sini atau emang Ada. masuk pajak dia jatuhnya? Kalau pajak setiap tahun lah kan, Itu pajak bumi kan. Nah, Bumi. Tapi kalau pajak tanaman Dan enggak. ada. tidak masuk dia, masuknya ke pajak bumi gitu. Iya. Kalau kami sedikit lagi boleh tanya, Bu, Boleh. ada gak kayak misalnya tuh keresahan ataupun sesuatu yang pengen diubah dari konsep ini, atau udahlah kayak gini be gitu? Kami mau lah, tapi Mau perubahan mau lah perubahan tuh kan, tapi terbatas lah istilahnya kan. Apa tamu dana kan. Nah, itulah yang pentingnya kan. Perubahan macam apa yang sangat di depan mata kalau bisa ada dana dari bantuan pemerintah apa Iya. gitu, Bu? Macam-macam lah. Kalau misalnya dulu nanam padi kan pengen apa usaha nanam bebek kacang kan, jagung. jagung. Maunya tuh dibantu lah semuanya, Betul. padi, jagung, maunya tuh kan dibantu. Ini pernah lah juga dibantu, tapi tidak maraton. Iya, cuma sedikit-sedikit Istilah kasih. pilih kasih lah istilahnya kan. Berarti maksudnya itu emang dari ujung sana sampai ujung hulur ke sana itu emang banyak petani kita lah gitu. Betul. Iya. Itu tadi jagung sama padi. Ada Dan lah, sayuran lah, seling-seling lengkap lah kan. kacang, ada lah, cuma ada Segala ada, tapi tidak ada mencukupi kan. Yang khas kami itu jagung, padi. Yang sesuai sama warga sini. Udah, Bu, sekian, Bu ya. Iya. Makasih Nian informasinya. Iya. Kami sekali lagi terima kasih. Izin sebelumnya, suara Ibu, foto Ibu dan video Ibu akan kami tampilkan di video YouTube kami dan akan kami sampaikan, nanti kita bagi kontak personnya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Status penguasaan tanah timbul di kota Jambi, tepatnya di Kelurahan Penyengat Rendah, sampai saat ini masih berdasarkan hukum adat atau kebiasaan setempat. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya warga masyarakat yang memperoleh izin secara langsung dari pejabat pemerintah yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Pertanahan setempat. Menurut persepsi masyarakat setempat, tanah timbul merupakan tanah desa, sehingga apabila ada pihak warga desa yang ingin memanfaatkan dan mengerjakannya, maka yang bersangkutan cukup memberi tanda batas yang jelas di atas tanah tersebut, dengan adanya kesaksian tetangga sempadan dan aparat desa setempat. Adapun saran yang kami berikan, yaitu sebaiknya masyarakat yang berada di pinggiran Sungai Batanghari yang telah melakukan pemanfaatan tanah timbul melakukan pengurusan terhadap hak milik yang sesuai dengan pasal 16 ayat 1 UU PA dan pemerintah daerah provinsi. Kemudian, kabupaten atau kota mengeluarkan regulasi berupa peraturan daerah mengenai pemanfaatan tanah timbul di pinggiran Sungai Batanghari.